Framelins Audio Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adiransa dari kelas 11 IPS 2, mata pelajaran Sejarah Indonesia, dan guru pembimbing yaitu Ibu Pio Aniswarni SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perlawanan bangsa Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Di sini saya akan membahas perlawanan Pattimura yang dilakukan oleh rakyat Maluku. Pembubaran VOC pada tahun 1799 tidak menghentikan praktik kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia. Dalam perkembangannya, kemudian membentuk pemerintahan kolonial untuk menjalankan kekuasaannya di Indonesia. Pemerintahan kolonial Belanda telah menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia karena mereka hanya mementingkan kepentingan Belanda. Perlawanan-perlawanan di berbagai daerah pun dilakukan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Salah satunya perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Maluku atau yang disebut dengan perlawanan Pattimura. Sebelumnya, apa yang melatar belakangi terjadinya perlawanan Pattimura dan bagaimana berlangsungnya perlawanan tersebut dan kenapa bisa berakhir? Sebelum Belanda berkuasa di Indonesia, Inggris terlebih dahulu menduduki Indonesia. Inggris berusaha memperhatikan kemakmuran rakyat Indonesia, namun kedudukan Inggris di Indonesia tidak bertahan dengan lama. Melalui Konvensi London 1814, Inggris sepakat memberikan beberapa sebagian wilayah Indonesia, termasuk Maluku, kepada Belanda. Setelah Belanda berkuasa di Maluku, rakyat Indonesia sangat tertindas karena pemerintah Belanda membuat kebijakan-kebijakan seperti kerja rodi, pembuatan garam tanpa upah, dan kebijakan lainnya yang menyengsarakan rakyat. Atas kondisi inilah, seorang mantan tentara Inggris yang bernama Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Pattimura berinisiatif untuk memimpin perlawanan tersebut bersama dengan teman-temannya. Mereka mengobarkan semangat rakyat Maluku untuk melawan kekejaman pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 14 Mei 1817 diadakan pertemuan rahasia untuk mendiskusikan strategi perlawanan. Setelah pertemuan tersebut, pasukan Pattimura mulai bergerak. Esok harinya, tanggal 15 Mei 1817, mereka berhasil membakar perahu Belanda di pelabuhan Porto. Kemudian, mereka mengepung benteng Dorstede dan berhasil mendudukinya dengan membunuh kepala residen Van den Berg. Belanda berupaya merebut kembali benteng Dorstede dengan mendatangkan 300 orang pasukan bersenjata. Namun, upaya Belanda berhasil dikalahkan oleh pasukan Pattimura. Pada Agustus 1817, benteng Dorstede berhasil direbut kembali oleh Belanda. Pasukan Pattimura memilih mundur ke daerah pedalaman. Pemerintah kolonial Belanda kemudian mengumumkan akan memberikan hadiah 1000 gulden kepada siapa saja yang mampu menangkap Pattimura dan hadiah 500 gulden bagi yang berhasil menangkap pemimpin rakyat Maluku lainnya. Hadiah besar ini sama sekali tidak menggiurkan rakyat Maluku. Mereka tetap gigih melawan pemerintah Belanda. Akhirnya, pada Oktober 1817, Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran karena mereka berhasil menangkap Pattimura, Anthony Rebok, Thomas Fattiwell, dan Raja Tiou pada November 1817. Kemudian, pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura dihukum mati di tiang gantung di Ambon oleh pemerintah Belanda. Perang Pattimura pun berakhir dan tidak berhasil mengalahkan kolonialisme Belanda. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.